Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Munawir dengan NIM 211012012. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat sebagai tugas pengganti ujian akhir semester atau UAS untuk mata kuliah metode penulisan ilmiah. Dan dosen pengampu Bapak Safwan Amrullah STMA. Pada kesempatan ini ada 3 topik pembahasan yang akan saya presentasikan, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada metodologi. Di sini ada bab 1 pendahuluan. Untuk 1.1-nya ada latar belakang, di mana bioetanol merupakan suatu bentuk energi alternatif karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dan sekaligus pemasok energi nasional. Bioetanol dapat diperoleh dari fermentasi bahan-bahan yang mengandung aluminium, sukrosa, glukosa maupun fruktosa. Etanol sendiri memiliki banyak manfaat, yaitu dapat dikonsumsi manusia sebagai bahan minuman beralkohol dan sebagai bahan baku farmasi dan kosmetika. Sumber utama pembuatan bioetanol yaitu bahan yang mengandung struktur gula sederhana yang dapat diubah menjadi etanol dalam beberapa dekade terakhir. Bahan baku bioetanol dapat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bahan berpati berupa singkong atau ubi kayu, ubi jalar, tepung sagu, biji jagung, dan lain-lain. Selanjutnya ada bahan bergula berupa molase atau tetes tebu, nira tebu, nira kelapa, nira batang sorghum manis, nira aren, dan lain-lain. Dan terakhir ada bahan berselulosa. Nira dari buah lontar dapat diproses menjadi gula. Total gula dalam 100 cc nira setara dengan 10,93 gram. Menurut Hasia menyatakan bahwa kadar gula optimum yang dibutuhkan mikroba dalam proses fermentasi sebesar 10%. Tingginya kandungan gula pada nira lontar menjadikannya potensial untuk dikembangkan menjadi bioetanol. Selanjutnya ada 1.2, yaitu rumusan masalah. Jadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah konsentrasi ragi tapi dapat mempengaruhi kualitas bioetanol dari nira lontar. Kemudian ada 1.3, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu menentukan konsentrasi ragi tapi yang optimal untuk menghasilkan bioetanol dari nira lontar dengan kualitas yang bagus. Kemudian ada 1.4, yaitu manfaat. Di sini ada 2 manfaat. Yang pertama bagi peneliti, di mana manfaat bagi peneliti yaitu menambah ilmu, pengetahuan serta wawasan terkait nira lontar dan pemanfaatannya sebagai salah satu sumber daya terbarukan pengganti bahan bakar fosil. Yang kedua bagi masyarakat. Dengan ini peneliti dapat berbagi informasi mengenai pemanfaatan nira lontar menjadi bioetanol sebagai sumber energi terbaru yang berkelanjutan, di mana dapat memberikan peluang ekonomi bagi para petani, masyarakat maupun komunitas setempat, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memberikan manfaat di bidang ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bab 2, yaitu tinjauan pustaka, di mana 2.1-nya ada tanaman lontar. Jadi pohon lontar atau siwalan atau ental dalam bahasa ilmiahnya Borassus flabilifer adalah sejenis palem yang tumbuh liar di daerah dengan ketinggian hingga mencapai 500 meter dari permukaan laut. Lontar diketahui berasal dari India dan Sri Lanka. Di Indonesia, tumbuhan lontar banyak dijumpai di wilayah pantai yang beriklim kering seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, bagian Tenggara. Berikutnya klasifikasi tanaman lontar. Jadi klasifikasi tanaman lontar seperti kingdom, ordo, family, genus, spesies, divisi, dan lain-lain bisa teman-teman lihat pada slide ini. Lanjut, ada 2.1.2 morfologi dari tanaman lontar. Jadi yang pertama ada batang pohon lontar. Tanaman satu ini memiliki morfologi batang tunggal yang tumbuh tegak, kokoh, dan mampu tumbuh hingga mencapai 15-40 meter, sedangkan diameter per batangnya bisa mencapai 40-50 cm. Kemudian ada bunga pohon lontar. Tanaman lontar termasuk pohon yang menghasilkan dua bunga yaitu jantan dan betina, dan terbagi dalam 2 pohon yang berbeda. Tidak sulit membedakan keduanya asalkan mengetahui ciri khusus sang jantan dan betinanya sendiri. Yang ketiga ada daun pohon lontar. Bagian daunnya tidak kalah menarik untuk dilihat karena bentuknya yang tampak menyirip, ganjil, serta memiliki ukuran cukup besar.
Bahkan bentuk daun lontar yang melebar mengingatkan Anda pada kipas berwarna hijau tua. Pasalnya daunnya saja memiliki diameter sekitar 150 cm yang tentunya sangat besar untuk ukuran daun pada umumnya. Terakhir ada buah pohon lontar. Jika dilihat sekilas, buah pohon lontar yang bulat sempurna tampak serupa dengan pohon kelapa. Namun, buah tersebut sangatlah berbeda. Perbedaan tersebut terlihat dari ukuran buah lontar yang terlihat lebih kecil dengan berat berkisar 1,5 kg hingga 2,5 kg. Buah pohon lontar memiliki diameter berkisar 10-20 cm. Dengan kulit buahnya yang berwarna ungu tua, terdapat akses coklat sedikit kehitaman. Buah tanaman satu ini memiliki serabut serta tempur yang cukup kokoh. Berikutnya kita masuk ke 2.1.3, yaitu nira lontar. Nira lontar adalah cairan yang dihasilkan dari mayang bunga jantan pohon lontar. Nira lontar mengandung banyak gula sekitar 13% dan komponen nutrisi lainnya yang sangat potensial untuk pertumbuhan mikroorganisme. Setelah beberapa jam turun sadap, cairan nira mulai mengalami fermentasi spontan yang melibatkan berbagai jenis bal. Kandungan sukrosa yang cukup pada nira silawan atau nira lontar di daerah tropis sangat cepat mengalami fermentasi. Nira memiliki sifat yang tidak tahan lama. Setelah 4 jam akan terjadi penurunan pH. Hal ini disebabkan terjadinya proses fermentasi oleh kamir. Untuk mencegah agar supaya tidak terjadi proses fermentasi selama penyimpanan, maka perlu dicari cara terbaik untuk mempertahankan mutu nira tersebut. Selanjutnya 2.2 fermentasi. Fermentasi adalah penguraian senyawa organik menjadi senyawa sederhana dengan bantuan mikroorganisme sehingga menghasilkan energi. Fermentasi merupakan proses perombakan senyawa organik dalam kondisi anaerob dan aerob yang dihasilkan produk berupa asam organik, alkohol, dan gas. Dalam proses fermentasi, konsentrasi glukosa sangat penting dalam meningkatkan konsentrasi etanol dan laju pertumbuhan sel pada medium fermentasi. Fermentasi alkohol atau alkoholisasi adalah proses perubahan gula menjadi etanol dan CO2 oleh mikroba, terutama oleh kamir. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi etanol. Yang pertama ada jenis mikroorganisme, yang kedua lama fermentasi atau proses fermentasi, yang ketiga derajat keasaman, yang keempat kadar gula, dan yang terakhir ada suhu. Selanjutnya ada poin 2.3 ragi tape. Ragi tape merupakan populasi campuran yang terdiri dari spesies Ganus dan lain-lain. Di dalam ragi ini terdapat mikroorganisme yang dapat mengubah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana atau glukosa, yang selanjutnya diubah menjadi alkohol. Karbohidrat terfermentasi maka menghasilkan sejumlah besar asam laktat yang akan menurunkan pH. Bioetanol adalah etanol yang bahan utamanya berasal dari tumbuhan dan umumnya menggunakan proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Bioetanol sendiri dapat dibuat dari biomasa yang mengandung gula, pati, atau selulosa yang telah diproses menjadi glukosa. Etanol atau etil alkohol, lebih dikenal dengan alkohol, adalah cairan yang tak berwarna, mudah menguap, mudah terbakar, larut dalam air, dan tidak karsinogenik. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi. Di sini ada 3.1, waktu dan tempat penelitian. Jadi penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September tahun 2024, bertempat di Laboratorium Pangan dan Agroindustri Fakultas Ilmu dan Teknologi Pertanian. Adapun alat dan bahannya, yang pertama ada alat. Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi timbangan analitik, kompor listrik, panci, gelas beker, alkohol meter, pH meter, toples atau fermentor, saringan kain, gelas ukur, refraktometer, termometer, dan stopwatch. Kemudian ada bahan yang digunakan. Jadi bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah nira lontar atau Brasus flaliber yang diperoleh dari Desa Sumi, Kecamatan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat. Bahan lainnya adalah ragi tape merek NKL dan Aquades. Untuk prosedur penelitiannya, jadi di penelitian ini dilakukan secara eksperimental. Langkah awal yaitu fermentasi nira lontar dengan menggunakan ragi tape. Selanjutnya dilakukan pengujian yaitu uji kadar bioetanol, uji pH bioetanol, dan uji Brix bioetanol. Terakhir ada diagram alir dari prosedur penelitian. Jadi di sini ada 5 step. Yang pertama mulai, selanjutnya dilakukan penguapan nira lontar selama 45 menit dengan suhu 80 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Kemudian pencampuran 300 ml nira lontar, ragi tape masing-masing 10%, 15%, dan 20%. Dilanjutkan dengan fermentasi 7 hari pada suhu ruang, dan langkah terakhir melakukan pengujian kadar bioetanol, pH, dan kadar gula atau Brix.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pemaparan proposal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.